Bayangkan sebuah masa depan yang mungkin nggak terlalu jauh dari sekarang. Anda berdiri di tengah hamparan sisa-sisa peradaban. Pemandangan yang kelam pastinya. Sangat kelam. Di sekeliling Anda, bumi ini sudah hancur lebur. Dikuras habis oleh mesin-mesin dan teknologi raksasa yang dulunya kita banggakan sebagai puncak pencapaian umat manusia. Iya, yang dulu kita anggap sebagai kemajuan absolut kan? Betul. Langitnya berubah warna karena polusi yang udah nggak bisa disaring lagi. Udara dipenuhi racun logam, dan memori tentang air sungai yang jernih itu kayak ya sekedar mitos yang diceritakan ke anak-anak sebelum tidur. Harapan seolah udah punah ya, seiring matinya jaringan listrik global. Nah, tepat sekali. Tapi di tengah keputusasaan absolut itu, Anda mendengar sebuah desas-desus. Ada satu tempat perlindungan terakhir. Sebuah sudut tersembunyi di Provinsi Banten yang sama sekali nggak tersentuh kehancuran. Dan yang paling mengejutkan adalah alasan kenapa tempat itu bisa selamat. Iya, tempat itu selamat justru karena dijaga oleh mereka yang sejak awal, berabad-abad lalu, dengan sangat keras kepala menolak teknologi modern. Ini sebuah ironi yang sangat menggugah menurut saya. Alat dan sistem yang kita ciptakan dengan dalih untuk menyelamatkan umat manusia justru jadi agen kehancuran kita sendiri. Bener banget. Dan di saat yang sama, keselamatan malah ditemukan pada kelompok yang selama ini kita pandang sebelah mata. Mereka yang kita anggap tertinggal oleh kereta zaman. Nah, ironi ini bukan sekedar fiksi distopia murah ya. Di wilayah Banten yang saya sebutkan tadi, skenario kemandirian ekstrim ini memang sudah dipraktikkan berabad-abad oleh suku Baduy. Khususnya masyarakat Baduy dalam ya. Iya, Baduy dalam. Dan itulah inti dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita akan membedah sebuah dokumen teks yang sangat menarik. Judulnya Cerita Monumen Iman di Tanah Baduy. Dokumen ini sangat unik karena dia menggabungkan realita antropologis dengan proyeksi masa depan yang spekulatif. Betul sekali. Nah, sebelum kita melompat ke masa depan, mari kita urai fondasi nyatanya dulu. Untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan sebuah komunitas yang hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan bermotor, tanpa internet. Bahkan tanpa alat komunikasi apapun. Iya, dan ini bukan karena mereka miskin atau nggak mampu beli loh. Ini adalah sebuah pilihan eksistensial yang dipegang teguh. Mereka itu terikat pada aturan leluhur yang disebut pikuku. Inti dari pikuku ini adalah bahwa alam itu bukan untuk dikuasai, tapi dijaga keseimbangannya. Oke, tapi saya mau langsung ngasih semacam dorongan kritis di sini. Menolak teknologi secara mutlak itu kan berarti menolak obat-obatan modern, sanitasi tingkat tinggi, dan teknologi pertanian yang efisien. Pertanyaan yang sangat valid. Maksudnya apakah mengorbankan angka harapan hidup atau kenyamanan medis demi label keseimbangan ini sepadan? Jangan-jangan kita yang duduk di studio yang nyaman ini cuma lagi meromantisasi kemiskinan dan isolasi mereka. Nah, pertanyaan itu tajam banget dan seringkali jadi titik buta bagi orang modern. Kita harus memisahkan antara kemiskinan struktural dengan kesederhanaan yang disengaja. Oke, bedanya di mana tuh? Kemiskinan struktural itu terjadi saat Anda ingin mengakses sumber daya tapi sistem menghalangi Anda. Suku Baduy dalam sama sekali nggak mengalami itu. Mereka mempraktikkan kesederhanaan yang disengaja. Jadi itu murni 100% pilihan ya? Tepat. Ketiadaan rumah sakit modern di sana bukan berarti mereka nggak punya sistem kesehatan. Mereka punya pemahaman ekologis yang luar biasa dalam tentang botani, tanaman obat, dan pencegahan penyakit. Melalui gaya hidup mereka yang nggak tercemar bahan kimia itu kan? Betul. Jadi mereka bukannya kekurangan opsi. Mereka secara aktif menyaring apa yang boleh masuk ke dalam wilayah mereka. Berarti pikukuh ini berfungsi sebagai semacam filter yang sangat ketat gitu ya? Iya, dan mekanismenya bekerja melalui kohesi sosial yang kuat. Misalnya, kalau ada satu orang yang diam-diam pakai pupuk kimia, dampaknya kan merusak tanah komunal. Oh, langsung berdampak ke semua orang ya? Makanya, aturan tersebut mengikat secara kolektif demi kelangsungan hidup bersama. Terus soal efisiensi pertanian yang Anda sebut tadi. Iya kan, pertanian modern itu sangat efisien. Di dunia modern, efisiensi itu diukur dari seberapa banyak panen dalam waktu sesingkat mungkin demi profit. Bagi masyarakat Baduy dalam, kesuksesan bertani itu bukan dari surplus gabah yang bisa dijual. Terus dari apa dong? Dari harmoni. Mereka bertani dengan cara yang memastikan tanah itu masih bisa ditanami oleh cicit mereka 500 tahun ke depan. Metrik kesuksesan kita aja yang beda. Wow, pandangan soal waktu mereka panjang banget ya. Ini bikin saya mikir tentang cara kita memandang dunia. Gimana tuh maksudnya? Peradaban modern ini kayaknya sedang memainkan permainan catur.
Tujuannya adalah menguasai papan, memakan bidak lawan, mengeksploitasi sumber daya. Bahkan kita rela mengorbankan bidak pion kita sendiri demi melindungi raja. Dan rajanya di sini adalah pertumbuhan ekonomi tanpa batas kan? Nah, iya benar. Sementara itu, suku Baduy dalam ini seolah-olah sedang bermain puzzle. Tujuan mereka bukan mengalahkan siapapun. Mereka cuma mau mastiin semua kepingan alam ini pas. Manusia, tanah, air, pohon, semuanya saling terhubung dan berada di tempat yang pas. Analogi puzzle itu sangat akurat loh. Iya kan? Karena di catur itu selalu ada konflik bawaan. Betul. Dalam puzzle, setiap kepingan punya nilai intrinsik yang sama pentingnya. Kalau Anda memaksakan satu kepingan yang salah masuk, seluruh gambaran besarnya bakal hancur. Itu dia filosofi pikukuhnya. Mereka melihat intervensi teknologi tinggi sebagai kepingan dari puzzle yang beda. Kalau dipaksa masuk, tatanan ekosistem mereka rusak. Nah, mari kita tarik ide puzzle alam ini ke senario masa depan di teks kita. Bayangkan kalau filosofi ini adalah satu-satunya yang tersisa setelah dunia modern benar-benar runtuh. Ini bagian distopianya ya. Iya, narasi di sumber kita menceritakan masa depan di mana kota-kota menjulang menembus awan. Kecerdasan buatan ngambil alih segalanya. Kita merasa udah jadi dewa atas alam ini. Tapi pada akhirnya alam yang menang. Betul. Mesin penyaring cuaca rusak, rekayasa genetik tanaman gagal beradaptasi sama perubahan iklim, lautan jadi terlalu asam. Ini kan siklus klasik di mana manusia merasa lebih pintar dari alam. Menciptakan mesin raksasa buat mengontrol ekologi. Yang pada akhirnya malah menghancurkan ekologi itu sendiri secara permanen. Pertanyaan saya buat Anda, apakah narasi ini secara harfiah menyalahkan teknologi sebagai racun mutlak yang bakal menghancurkan kita, atau ini lebih tentang kegagalan kompas moral manusia? Kalau kita baca teliti, teks ini sangat jeli untuk nggak jatuh ke perangkap menyalahkan benda mati. Teknologi itu sekuat apapun, hanyalah sebuah amplifikasi atau penguat. Penguat dari sifat dasar manusianya? Tepat sekali. Dia memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri kita. Kalau yang mendominasi adalah keserakahan dan obsesi pada kecepatan tanpa batas, ya teknologi cuma mempercepat kehancuran itu. Masuk akal. Mekanisme keruntuhan peradaban di cerita itu terjadi karena manusia membangun sistem yang sangat rumit tapi rapuh atau fragile. Oh iya, begitu satu rantai pasokan global putus atau jaringan listrik padam, kota modern langsung lumpuh total ya? Bener. Manusia yang terlalu bergantung sama teknologi jadi lupa cara memurnikan air sungai, lupa cara menanam satu bibit kentang, bahkan lupa cara mengenali perubahan cuaca kalau nggak lihat layar ponsel. Mereka benar-benar kehilangan insting dasar bertahan hidup. Sementara itu, suku Baduy Dalam di Banten, Sama sekali nggak terpengaruh oleh runtuhnya jaringan global itu. kenapa bisa gitu? Yang anti-fragile, sistem yang mandiri secara lokal. Runtuhnya satelit di luar angkasa nggak mengubah cara padi tumbuh di sawah mereka. Oh, wow. Jadi mereka selamat bukan karena punya bunker bawah tanah dari beton tebal ya? Bukan. Mereka selamat karena gaya hidup mereka emang udah terintegrasi sempurna dengan siklus alam yang mandiri. Itu membawa kita ke titik konflik yang menurut saya paling menegangkan dari cerita ini. Sisa-sisa umat manusia yang selamat akhirnya menyadari ada oasis terakhir di Banten. Dan insting purba manusia modern kembali muncul kan? Pasti, alih-alih datang dengan rendah hati buat belajar menyatu dengan alam, para pendatang yang putus asa ini datang untuk merebut. Mereka bawa sisa-sisa senjata, bawa kendaraan lapis baja berkarat. Niatnya mau menebang hutan yang tersisa dan menguasai sumber air Baduy. Nah, di sini saya butuh penjelasan logis dari Anda. Teks bilang masyarakat Baduy bertahan tanpa kekerasan, tanpa ambisi balas dendam, murni melalui harmoni. Terdengar seperti fiksi yang terlalu indah ya? Banget. Maksud saya, ayolah, secara logis gimana komunitas tanpa senjata api, tanpa benteng dari baja, bisa menang lawan invasi militer? Keharmonisan filosofis kan nggak bisa menghentikan peluru. Tentu, kita nggak lagi bahas sihir atau pelindung gaib di sini. Kita sedang membicarakan peperangan asimetris yang paling ekstrim. Peperangan asimetris gimana tuh maksudnya? Sebuah peperangan di mana satu pihak menggunakan ekosistem itu sendiri sebagai senjata pertahanan. Coba kita bedah mekanismenya. Agresor ini terbiasa dengan medan perang kota atau minimal area yang bisa dipetakan pakai GPS. Terus pas GPS-nya mati? Nah itu, saat GPS mati dan mereka maksa masuk ke hutan hujan tropis Banten yang lebat, mereka langsung berhadapan sama mimpi buruk logistik. Oh, karena mereka bawa mesin berat ke wilayah yang nggak ada jalannya sama sekali. Betul, kendaraan lapis baja mereka terjebak di lumpur tebal.
Persediaan bahan bakar habis tanpa ada stasiun pengisian. Dan yang lebih parah, mereka menghadapi hutan yang nggak mereka pahami. Mereka pasti kehausan dan minum dari sungai, kan? Iya, dan aliran sungainya kelihatan bersih, padahal penyuh parasit. Karena mereka nggak punya pengetahuan botani dasar. Mereka tersesat karena setiap arang di hutan kelihatan sama. Sementara itu orang Baduinya ngapain? Mereka nggak perlu berbaris bikin formasi militer. Mereka hafal setiap kontur tanah, setiap goa, tanaman beracun, dan mata air murni. Mereka cukup mundur lebih dalam ke pegunungan. Menghilang kayak bayangan gitu ya? Persis, mereka membiarkan hutan melakukan tugasnya. Gila. Jadi ini tuh sebenarnya bukan pertarungan antara manusia ngelawan manusia ya. Ini pertarungan antara manusia modern yang arogan ngelawan alam liar itu sendiri. Itu ringkasan yang sempurna. Agresi para pendatang itu akhirnya dipatahkan oleh kelelahan, kelaparan, dan penyakit tropis. Keharmonisan Baduy itu bukan kepasifan yang naif loh. Tapi sebuah integrasi absolut ya. Benar, integrasi dengan lingkungan yang bertindak sebagai benteng hidup. Anda kan nggak bisa menaklukkan hutan cuma dengan nembakin pohon-pohonnya. Nggak ngaruh apa-apa nembakin pohon. Bener juga. Ketahanan suku Baduy berhasil justru karena mereka nggak punya ambisi buat menguasai. Kalau Anda diserang sama pihak yang hidupnya bergantung pada penaklukan garis depan, Senjata terkuatnya adalah menolak memberikan garis depan itu. persis. Suku Baduy nggak nyediain target yang kelihatan. Akhirnya ekosistem nelan para agresor itu mentah-mentah. Penjelasan logis ini nggak sih bobot yang jauh lebih berat buat ceritanya. Ini bukan cuma kemenangan moral, tapi emang hukum alam yang nggak kenal ampun buat mereka yang jahil. Dan konsekuensi dari invasi yang gagal itu memicu pencerahan massal kan? Iya, sisa-sisa dunia luar akhirnya sadar. Apa yang selama ini mereka anggap kuno, tertinggal, nggak efisien, ternyata adalah satu-satunya kunci kelangsungan hidup umat manusia. Kesederhanaan ternyata jauh lebih tangguh dari kompleksitas ya. Bener! Teksnya punya satu frasa yang nancep banget di saya. Di saat dunia sibuk mengejar kemajuan, justru mereka yang berjalan pelan adalah yang paling jauh melangkah. Frasa itu secara langsung mendekonstruksi obsesi modern kita terhadap kecepatan. Selama ini kita selalu mengukur sukses dari seberapa cepat sesuatu selesai. Paket nyampe dalam hitungan jam, internet secepat kilat ya kan? Iya, kita keliru menyamakan kecepatan dengan kemajuan. Padahal, kalau bergeraknya ke arah jurang kehancuran ekologis, secepat apapun ya bukan kemajuan namanya. Saya sering mikirin ini tuh kayak orang lari di atas treadmill di tempat gym. Analogi yang menarik. Gimana tuh? Coba bayangin gaya hidup kita terutama yang terjebak di hustle culture atau budaya gila kerja. Kita bangun pagi, ngecek email dengan cemas, macet-macetan, kerja lembur, terus pulang udah mau pingsan saking capeknya. Kita lari sekencang mungkin di atas treadmill itu ya. Iya, keringat bercucuran, notifikasi HP nggak pernah berhenti, kita merasa udah melangkah ribuan kilometer, tapi pas treadmillnya dimatiin, kita sadar kita nggak bergeser 1 sentimeter pun. Cuma bakar energi dan ngerusak mental sendiri ya. Dan ninggalin jejak karbon pastinya. Di sisi lain, masyarakat Baduy milih buat nggak pernah naik ke atas treadmill itu sejak awal. Mereka menyusuri jalan tanah dengan pelan, mengamati musim, merawat tanaman. Merekalah yang justru melintasi waktu dengan selamat sampai akhir. Analogi treadmill itu pas banget buat nangkap kelelahan eksistensial kita. Capek banget rasanya hidup di zaman sekarang ini. Dan kesadaran ini membawa kita ke konsep penutup di dokumen itu, yaitu tentang monumen iman. Nah, ini juga menarik nih. Peradaban modern selalu terobsesi bikin monumen fisik. Kalau mau ninggalin warisan, kita bangun piramida, patung batu, atau gedung pencakar langit dari baja dan kaca. Kita maksa materi fisik buat teriak, "Hey, kami pernah ada di sini dan kami berkuasa," gitu kan? Betul! Padahal sejarah selalu membuktikan alam pasti ngambil balik semuanya. Baja bakal berkarat, batu terkikis hujan asam, gedung tertinggi juga pasti bakal runtuh termakan waktu. Tapi monumen iman suku Baduy ini beda total kan? Monumen mereka sama sekali nggak berbentuk fisik. Nggak ada tuh pilar raksasa atau candi di pedalaman Banten. Monumen mereka adalah relasi. Relasi timbal balik antara manusia, alam, dan pencipta ya? Tepat. Anda nggak bisa menghancurkan relasi pakai bahan peledak. Relasi juga nggak bisa berkarat. Mereka menjaganya dengan mentransfer filosofi pikukuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kesederhanaan dan kepatuhan itulah fondasi monumennya. Ya, itu sistem operasional yang terbukti tahan banting melampaui era teknologi tinggi. Lalu, apa benang merah yang bisa kita tarik dari semua eksplorasi ini? Melalui cerita ini kita kan nggak disuruh tiba-tiba ngebuang HP ke sungai atau ngebakar mobil kita.
Tentu nggak se-ekstrim itu ya. Kita diajak buat ngelihat mekanisme mendasar gimana dunia ini bekerja. Kita jadi paham kalau menolak teknologi demi keseimbangan itu bukan kebodohan, tapi sebuah filter perlindungan yang sangat canggih. Dan ambisi penaklukan teknologi malah memicu keruntuhan yang fatal. Benar. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa menjaga kelestarian, membiarkan puzzle ekosistem ini utuh, itu butuh keberanian dan kedisiplinan yang jauh lebih tinggi daripada sekedar mengeksploitasi alam pakai traktor. Tulisan ini emang memaksa kita buat ngalibrasi ulang kompas nilai kita. Kebijaksanaan kuno tentang keseimbangan itu bukan sekedar relik romantis masa lalu. Itu cetak biru satu-satunya buat masa depan kita. Kelambatan yang disengaja adalah kelangsungan hidup ya. Nah, pemikiran itulah yang ingin saya tinggalkan untuk Anda semua renungkan hari ini. Sebuah bahan renungan yang berat tapi perlu. Suku Baduy berhasil ngebangun monumen relasi mereka dengan cara mengisolasi diri. Mereka bikin batas wilayah yang nggak boleh dilewati sama modernitas. Pintunya tertutup rapat dari inovasi yang merusak puzzle mereka. Tapi bagi Anda dan saya, kita yang bernapas di kota penuh beton, yang dengerin diskusi ini lewat perangkat digital, kita kan nggak mungkin lari ngehilang ke dalam hutan. Konteks kita emang udah beda banget. Betul, tapi prinsipnya masih bisa diterapkan. Pertanyaannya, gimana kita bisa menciptakan pikukuh atau batasan suci kita sendiri di tengah kebisingan ini? Aturan pembatasan sadar seperti apa yang bisa kita bangun sehari-hari. Nah itu dia. Entah dengan ngurangin konsumsi barang yang nggak perlu, ngebatasin screen time, atau sekedar mulai merhatiin dari mana makanan di piring Anda berasal. Kenyamanan artifisial apa yang berani Anda korbankan hari ini? Pertanyaan itu lebih dari sekedar renungan ya. Itu panggilan buat bertindak bagi siapapun yang peduli sama masa depan. Karena peringatan dari alam itu seringkali datang dalam keheningan yang tiba-tiba. Kata-kata penutup yang sangat indah. Terima kasih karena Anda sudah bersedia turun dari mesin treadmill Anda, sejenak meluangkan waktu buat berjalan pelan bersama kami, membedah ide kompleks ini. Sampai jumpa di diskusi kita yang lain. Teruslah bertanya, dan ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan Anda hari ini.